Halo sahabat tani, sudah lama kita tidak berjumpa. Kali ini saya akan melakukan pemasangan kotak jebakan di kebun. Jadi ini dia kotaknya. Kita akan mencoba memasangnya di kebun karena sekarang sudah memasuki musim pecah koloni. Oke, jadi kita langsung saja ke kebun. Oke sahabat, kita sudah sampai di lokasi tempat pemasangan kotak jebakan. Saya memasang di perkebunan buah salak karena mayoritas di kebun sudah saya tanami pohon salak. Mungkin sebagian yang belum saya tanami. Jadi tips untuk memasang kotak jebakan, yang pertama adalah pembuatan kotak jebakan. Jadi ini merupakan hal yang penting sebelum kita memasang kotak jebakan. Yang pertama kita lihat dari bahan untuk membuat kotak jebakan. Usahakan bahan yang kita pakai terhindar dari kotoran ataupun cat. Nah, itu sangat penting ya. Semisal terkena cat, kita bisa bersihkan terlebih dahulu, kita cuci, kemudian kita jemur. Kemudian yang kedua, penempatan. Penempatan itu hal yang sangat penting dalam memasang kotak jebakan. Seperti ini, kita harus menghadapkan ke area terbuka. Jadi jangan ada penghalang di bagian depan lubang untuk kotak jebakan itu. Kita bisa sesuaikan, kemudian kita bersihkan di bagian yang menghalangi, itu pun bisa. Kemudian ada beberapa orang yang memasang kotak jebakan biasanya menggunakan bekas sarang lebah itu. Bekas sarang lebah dioleskan di bagian dalam, bagian atas, semua bagian di dalam kotak jebakan. Menurut saya itu kurang efektif. Itu menurut saya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, mohon dimaklumi, karena setiap daerah memiliki cara masing-masing ataupun setiap orang. Jadi perbedaan itu wajar. Kalau pendapat saya, jika kita mengoleskan bekas sarang atau madu ke dalam kotak jebakan, itu hanya akan menimbulkan serangga atau mendatangkan serangga. Jadi seperti semut itu pasti masuk ke bagian dalam kotakan. Jadi hal itu menyebabkan lebah koloni takut untuk masuk ke kotak jebakan. Karena saya sudah beberapa kali mencoba, hal itu sering terjadi. Karena semut masuk ke dalam, bahkan sudah ada koloni yang masuk beberapa, tapi tidak jadi karena di dalam terdapat semut. Kemudian biasanya di kotak jebakan itu terisi tikus. Nah, biasanya. Nah, hal itu yang harus kita cek sering-sering, karena biasanya tikus masuk ke bagian dalam, kemudian jadi kotor bagian dalam. Nah, hal itu juga menyebabkan koloni yang sudah masuk kabur lagi. Nah, untuk teman-teman yang ingin memasang, usahakan kalau bagian lubang depan kita pasang entah itu paku ataupun kawat, ataupun ada, kita bisa beli di toko online untuk memagar bagian depan lubang kotak jebakan. Nah, itu mungkin langsung saja kita pasang. Jadi bisa dilihat kita memasang, penempatannya ialah
terbuka, ke arah terbuka, supaya tidak menghambat dari koloni lebah yang ingin masuk ke dalam kotak jebakan. Seperti ini ya. Kemudian bila ada bagian yang menghalangi, bisa kita rapikan atau bersihkan area sekelilingnya. Oke, langsung saja kita pasang. Nah, seperti ini. Kita hadapkan lubang bagian depan atau tempat koloni lebah masuk ke arah yang terbuka. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup supaya terhindar dari panas ataupun dari hujan. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa untuk dikasih batu. Nah, kalau tidak kita kasih ganjal supaya tidak terbang terbawa angin. Oke, kita lanjut mengecek kotak jebakan yang lain atau pembersihan kotak jebakan. Oke, kita lanjut. Sahabat, ini dia kotak jebakan yang kedua yang saya pasang kemarin, belum lama. Tapi yang kotak ini masih kosong ya. Kita bisa lihat lagi di kotak yang lain. Karena di kebun ini saya memasang 3 kotak jebakan baru. Oke, kita lanjut saja. Sahabat, kita akan mengecek kotak jebakan yang ini apakah sudah terisi atau belum. Oke, jadi kotak yang ini ternyata sudah terisi. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia ya sahabat. Ini terisi, kelihatannya kemarin koloninya kecil ya, tapi tidak masalah. Nanti juga pasti akan berkembang. Ini dia. Kita lihat lebih dekat. Ini pemasangannya terbuka ke luar ya. Nah, seperti ini saat memasang kotak jebakan, terbuka ke area luar. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita akan melihat perkembangan dari kotak jebakan yang baru saya pasang. Apakah dapat koloni baru lagi atau tidak. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan supaya saya bisa membagikan ilmu yang saya ketahui tentang entah itu budidaya lebah api serana ataupun
tentang perawatan buah salak ya, seperti ini. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.